Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Prodi Fisioterapi tahun 2024 Universitas Negeri Makassar akan mempresentasikan materi tentang metabolisme karbohidrat. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Chairul Fadli Mochtar LMS Farm Bionet selaku dosen pengampu mata kuliah kinesiologi dan biomekanik dan teman-teman yang telah menyaksikan video kami sampai selesai. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri atas nama Nur Aisyah Salsabila sebagai pemateri pertama. Selanjutnya, Syakia Amrullah sebagai pemateri kedua, Nur Ilmi Minasa sebagai pemateri ketiga, dan Ismi Humaira sebagai pemateri keempat. Pemateri pertama saya persilakan untuk membacakan. Karbohidrat merupakan zat yang sangat diperlukan oleh manusia dan menjadi sumber utama bagi tubuh manusia. Karbohidrat adalah senyawa organik yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Adapun beberapa fungsi dari karbohidrat pada tubuh manusia yaitu sebagai sumber energi, pengendali berat badan, menunjang fungsi otak, mencegah penyakit, melindungi protein, memelihara kesehatan sistem pencernaan, sumber kalori, dan membantu memelihara kesehatan otot. Karbohidrat sendiri digolongkan berdasarkan jumlah gulanya, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Yang pertama itu ada monosakarida. Monosakarida ialah karbohidrat yang sederhana yang berarti molekulnya hanya tersusun dari beberapa atom karbon saja yang tidak dapat diuraikan dengan cara hidrolisis. Umumnya, monosakarida disusun oleh 3-7 atom karbon dan jumlah atom penyusun tersebut mempengaruhi penamaan masing-masing monosakarida, yaitu gula 3 karbon, teriosa, gula 4 karbon, tetrosa, gula 5 karbon, pentosa, gula 6 karbon, heksosa, gula 7 karbon, heptosa. Contoh monosakarida yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Adalah karbohidrat yang tersusun dari dua molekul monosakarida yang berikatan kovalen dengan sesamanya. Pada kebanyakan disakarida, ikatan kimia yang menggabungkan kedua unit monosakarida disebut ikatan glikosida. Ikatan glikosida segera terhidrolisa oleh asam, tetapi tahan terhadap basa. Jadi dapat disimpulkan, disakarida dapat dihidrolisa menghasilkan komponen monosakarida bebasnya dengan perebutan oleh asam encer. Berikut ini beberapa disakarida yang banyak terdapat di alam. Yang pertama itu ada maltosa yaitu gula gandum, yang kedua ada sukrosa yaitu gula tebu, dan yang terakhir itu ada laktosa, gula susu, yang merupakan anggota penting dari grup disakarida. Selanjutnya ada polisakarida yang terdiri atas rantai panjang mempunyai ratusan atau ribuan unit monosakarida yang membentuk rantai polimer dengan ikatan glikosidik. Polisakarida dibedakan menjadi homopolisakarida dan heteropolisakarida. Adapun contoh dari homopolisakarida yaitu pati dan contoh dari heteropolisakarida yaitu asam hyaluronat. Beberapa polisakarida yang penting diterangkan yaitu selusa, chitin, glikogen, pati, dan asam hyaluronat. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi karbohidrat. Yang pertama yaitu monosakarida adalah jenis karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi gula yang lebih sederhana. Berdasarkan gugus fungsinya, jenis monosakarida ada dua, yaitu aldosa yang memiliki gugus fungsi aldehid dan ketosa yang memiliki gugus fungsi keton. Berdasarkan jumlah atom karbonnya, monosakarida terdiri dari triosa, tetrosa, pentosa, dan heksosa. Nah, yang kedua yaitu oligosakarida. Oligosakarida adalah hasil kondensasi dari 2-10 monosakarida. Oligosakarida dapat berupa disakarida, trisakarida, dan monosakarida. Disakarida merupakan hasil kondensasi dari 2 unit monosakarida. Contohnya adalah laktosa, maltosa, dan sukrosa.
Trisakarida merupakan hasil kondensasi 3 unit monosakarida dan tetrasakarida terdiri dari 4 unit monosakarida. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu polisakarida. Polisakarida merupakan hasil kondensasi lebih dari 20 unit monosakarida. Polisakarida terdiri dari homopolisakarida dan heteropolisakarida. Homopolisakarida adalah polisakarida yang terdiri dari unit monosakarida yang sama, sedangkan heteropolisakarida terdiri dari unit monosakarida yang berbeda. Secara umum, metabolisme karbohidrat berfokus pada penggunaan glukosa sebagai bahan bakar utama dalam aktivitas sel pada organisme. Pada vertebrata, glukosa diangkut ke seluruh tubuh dalam darah, sedangkan sebagai molekul glukosa yang tidak diperlukan untuk produksi energi segera disimpan sebagai glikogen di hati dan otot. Kebutuhan energi saat aktivitas jaringan misalnya otak, sel darah merah, dan sel otot rangka yang berolahraga sangat tergantung terhadap ketersediaan aliran glukosa. Saat cadangan glukosa tersedia dalam jumlah yang melimpah akan memberikan dampak terhadap stabilitas aktivitas sel organisme. Sebaliknya, jika cadangan glukosa menurun, menyebabkan kehabisan energi yang digunakan dalam aktivitas sel organisme. Metabolisme pada gambar 2 menunjukkan bahwa tahap awal dimulai dari molekul glukosa yang dikonversi melalui proses glikogenesis. Ketika glukosa dibutuhkan sebagai sumber energi atau sebagai molekul prekursor dalam proses biosintesis, molekul glikogen akan didegradasi melalui glikogenolosis menjadi glukosa. Selanjutnya, glukosa dapat diubah menjadi ribosa 5-fosfat atau komponen nukleotida dan NADPH atau zat pereduksi kuat melalui jalur pentosa fosfat. Perubahan asam pirufat dapat terjadi melalui 2 tahap, yakni dalam kondisi anaerob dan aerob. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami yaitu metabolisme karbohidrat merupakan proses yang vital bagi semua makhluk hidup termasuk manusia. Ia memainkan peran utama dalam menyediakan energi bagi sel-sel tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi vital, mempertahankan keseimbangan energi, serta mensintesis molekul penting lainnya dan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Metabolisme karbohidrat merupakan proses kompleks yang melibatkan serangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Dimulai dari pencernaan karbohidrat dalam saluran pencernaan, di mana polisakarida dipecah menjadi monosakarida, hingga proses metabolisme seluler yang melibatkan glikolisis, siklus asam sitrat, dan fosforilasi oksidatif. Melalui proses ini, glukosa monosakarida utama diubah menjadi energi yang dapat digunakan dalam sel dalam bentuk ATP. Penting untuk memahami bahwa metabolisme karbohidrat tidak hanya tentang menghasilkan energi, tetapi juga berperan dalam berbagai fungsi penting seperti mempertahankan kadar gula darah. Hormon seperti insulin dan glukagon mengatur kadar glukosa darah, menjaga agar tubuh memiliki energi yang stabil dan mencegah fluktuasi gula darah yang dapat berdampak negatif pada kesehatan serta penyimpanan energi. Glukosa yang tidak segera digunakan dapat disimpan dalam bentuk glikogen di hati dan otot yang dapat dilepaskan ketika tubuh membutuhkan energi tambahan sintesis biomolekul. Karbohidrat juga digunakan sebagai bahan baku untuk mensintesis molekul penting lainnya seperti asam amino, asam lemak, dan nukleotida.